Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil pekerjaan kami mengenai program suatu aplikasi. Dan di dalamnya termuat materi-materi yang sudah disampaikan di minggu-minggu sebelumnya. Yaitu kami memberi nama aplikasi kalkulator matematika. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan terlebih dahulu saya sendiri, Muhammad Puji Arianto, dengan NIM 2020350006. Saya Budi Fauzia Oya, NIM 2020350007. Saya Mayade Hilyati Saadah, NIM 2020350016. Dan saya sendiri Zulfikar Rafinur Cayandi dengan NIM 2020350023. Di sini terdapat 9 program yang di dalamnya berupa prosedur, di mana ada 9 materi pokok. Yang pertama ada mengubah bilangan ke terbilang, yang kedua statistika yang terdiri dari nilai maksimum, minimum, dan rata-rata. Kemudian ada pengecekan bilangan prima, lalu trigonometri, kemudian pangkat, ada akar kuadrat, lalu ada faktor suatu bilangan, meliputi faktor, KPK, dan FPB, lalu ada luas bangun datar, dan yang terakhir ada volume bangun ruang. Kita coba terlebih dahulu untuk masuk di program mengubah bilangan ke terbilang. Kita ketikkan 1. Nah, di sini terdapat tulisan di mana user bisa menginputkan suatu bilangan atau angka dengan maksimal 3 digit. Misalkan kita tulis 207. Nah, maka terbilangnya menjadi 207. Kembali lagi, enter. Kita coba untuk yang program selanjutnya, yaitu statistika. Kita ketikkan 2, muncul tampilan seperti ini. Kita disuruh atau user disuruh untuk menginputkan 10 bilangan. Misal bilangan pertama itu adalah 4, lalu bilangan kedua ada 5, bilangan ketiga ada 3, bilangan keempat ada 7, bilangan kelima ada 6, bilangan keenam ada 1, bilangan ketujuh ada misal 10, lalu bilangan ke-8 misal 9, dan kemudian bilangan ke-9 itu misal 5, lalu bilangan ke-10 itu ada 12. Nah, dari data-data yang ada dapat diketahui bahwasanya tadi data yang dimasukkan adalah 4, 5, 3, 7, 6, 1, 10, 9, 5, dan 12. Lalu bilangan yang terbesar atau maksimum adalah 12, kemudian bilangan yang terkecil adalah 1. Adapun nilai total bilangannya itu ada 62, sehingga nilai rata-rata bilangannya adalah 6. Di sini terjadi pembulatan. Lalu yang ketiga, misal kita mengecek untuk bilangan prima. Kita lihat user disuruh untuk menginputkan suatu nilai dari nilai awal untuk dicek bilangan prima berapa saja yang terdapat di rentan nilai tersebut. Misal kita ketikkan nilai awalnya 3 dan nilai akhirnya 20 misal. Lalu ketika kita enter, kita dapat melihat bahwasanya
bilangan primanya ada 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Kita kembali lagi, ketik enter, kemudian cek untuk yang program yang keempat, yaitu trigonometri. Nah, di sini kita dapat melihat ada 3 jenis trigonometri, yaitu ada sinus, kosinus, maupun tangen. Misal kita ketikkan sinus. Nah, di sini disuruh untuk memasukkan derajat yang akan disinus, misal 45. Ternyata terdapat hasil, yaitu hasil sinus dari 45 derajat adalah 0,850904. Kembali, misal kosinus. Misal masukkan derajatnya 0. Adapun hasilnya yaitu adalah 1. Memang benar, karena hasil dari cos 0 derajat adalah 1. Lalu yang terakhir, tangen. Derajat yang akan dimasukkan misalnya adalah 45. Hasil tangannya yaitu 1,619775. Kita kembali lagi, lalu keluar. Setelah trigonometri, kita dapat mengecek pada program pangkat. Kita cek, masukkan nilai xx. Di sini adalah bilangan yang akan dipangkatkan suatu bilangan lain, misal 2. Lalu nilai y yaitu suatu pangkatnya, misal 4. Nah, adapun 2 pangkat 4 itu adalah 16. Kita kembali, lalu kita cek untuk yang nomor 7 atau faktor suatu bilangan. Kita coba satu-satu. Misal yang pertama, kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Kita atau user dapat mengecek 2 bilangan yang merupakan KPK dari 2 bilangan itu. Bisa kita cek berapa sih KPK dari 2 bilangan tersebut. Misalkan masukkan bilangan pertama berapa, 12 misal. Lalu bilangan kedua 45 misal. Adapun KPK-nya yaitu adalah 180. Lalu untuk faktor persekutuan terbesar, misal kita cek, masukkan bilangan pertama seperti tadi, misal 12 dan 45. FEB-nya adalah 3. Lalu faktor suatu bilangan kita cek, misal 45. Adapun faktornya adalah 45, 15, 9, 5, 3, dan 1. Kita keluar. Selanjutnya untuk yang 8 atau luas bangun datar. Kita cek. Di sini ada 8 program yang terdapat di program luas bangun datar, sehingga terjadi prosedur di dalam prosedur. Misalkan kita hitung untuk yang luas segitiga, misal masukkan alas segitiga misal 4, lalu tingginya 6. Apakah bisa? Dan luas segitiganya adalah 12. Memang benar, karena rumus dari luas segitiga adalah panjang alas kali tinggi dibagi dengan 2. Kemudian
hitung luas persegi. Masukkan panjang sisi persegi, misal 2. Maka luas perseginya adalah 4 karena sisi kali sisi. Lalu hitung luas persegi panjang, kita cek. Misal panjang persegi panjangnya adalah 3, lalu lebar persegi panjangnya 5. Hasilnya luas persegi panjangnya adalah 15. Lalu selanjutnya yang keempat, luas jajar genjang. Kita cek. Alas jajar genjang kita buat 4 misal, lalu tinggi jajar genjangnya 10 dan luas jajar genjangnya adalah 40. Lalu yang kelima ada belah ketupat. Masukkan diagonal pertama. Nah, di sini kita misalkan dengan 4. Lalu diagonal kedua 8. Adapun luas belah ketupatnya adalah 16. Lalu ada layang-layang. Diagonal pertamanya misalkan kita inputkan 4, lalu diagonal 2 nya 10 misal. Jadi 20 karena rumusnya adalah diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi dengan 2. Lalu untuk luas trapesium kita cek. Masukkan sisi sejajar yang pertama misal 5, lalu sisi sejajar yang kedua misal 9. Lalu untuk tingginya kita buat 4. Luas trapesiumnya adalah 28. Yang terakhir adalah hitung luas lingkaran. Kita inputkan 8. Jari-jari lingkarannya kita misalkan dengan 7. Lalu kita dapatkan dengan rumus IR kuadrat, maka luas lingkarannya adalah 153,86 karena pi menggunakan 3,14. Setelah kita melihat program dari luas bangun datar, kita kembali lagi ke menu utama. Dan yang terakhir belum kita cek adalah volume bangun ruang. Di dalam program ini terdapat 5 jenis program untuk menghitung volume dari bangun-bangun ruang yang ada. Di sini ada kubus, balok, tabung, kerucut, dan bola. Kita coba satu-satu. Kubus. Masukkan panjang rusuk kubus. Kita misalkan panjang rusuk kubus 4. Adapun volumenya adalah 64 karena rumus dari volume kubus adalah rusuk kali rusuk kali rusuk. Jadi rusuk pangkat 3, 4 pangkat 3 adalah 64. Kita kembali lagi. Yang kedua kita cek terkait dengan volume balok. Kita cek panjang balok kita misalkan 3, lebar balok kita misalkan 2, dan tinggi balok kita misalkan 1. Hasilnya volume balok adalah 6. Lalu yang ketiga kita coba menghitung volume tabung. Kita coba masukkan jari-jari tabung 7 dan tinggi tabungnya kita misalkan dengan 10. Lalu volume tabungnya adalah 1538,60. Yang terakhir, belum. Untuk yang keempat adalah hitung volume kerucut. Masukkan jari-jari kerucut misalkan 7, lalu tinggi kerucutnya 10.
maka volume kerucutnya adalah 512,87. Dan yang terakhir, program untuk menghitung volume bola. Kita masukkan 5, inputkan 5. Misalkan jari-jari bola 7, maka volume bolanya adalah 1436,03. Kita kembali ke program utama. Nah, seperti itu program yang telah dibuat oleh kelompok 2. Selanjutnya, untuk dapat melihat source code dari program-program yang telah dijalankan ini dari teman-teman. Pada sebelumnya sudah dipraktekkan bagaimana cara menjalankan program aplikasi dari kalkulator matematika ini. Nah, hasil program yang kami buat terdiri dari 9 program, yaitu yang pertama mengubah bilangan ke terbilang, terus ada statistika, sampai ada volume bangun ruang. Nah, program utama ini nanti kita berupa suatu prosedur. Nanti di beberapa program ini seperti ada faktor suatu bilangan, luas bangun datar, dan volume. Ini di dalamnya nanti juga ada prosedur lagi. Nah, seperti ini tampilan program utama kami. Nah, yang pertama kita menggunakan 4 file header, yaitu stdio, tonio, mat, dan string. Nah, nanti keempat file header ini berguna dalam mendeklarasikan perintah-perintah yang kami buat dalam program aplikasi kalkulator matematika kami. Nah, yang pertama, source code program mengubah bilangan ke terbilang. Nah, yang kami buat ini bilangan yang bisa diinputkan adalah 3 digit. Nah, yang pertama ini kita menggunakan suatu function. Nah, ini ditandai dengan yang pertama ada function ini ditandai dengan adanya tipe data, kemudian diikuti dengan variabel. Nah, tipe data yang kami gunakan yaitu char. Ya, kemudian kita akan mendeklarasikan bilangan-bilangan yang paling dasar, yaitu ada 1, 2, 3 sampai 10. Ini kita gunakan dengan seleksi kondisi menggunakan if. Kemudian ada 11, 12 sampai 19. Ini juga kita deklarasikan di awal karena nama-nama bilangan ini unik menurut saya. Tidak seperti 1, 9, bukan, atau 10, 8. Kalau di bilangan lain kan 23 ada puluhnya. Kalau yang 10 ini tidak ada, pakainya adalah belas. Kemudian 100 ini juga kita deklarasikan di awal karena menurut saya 100 ini juga unik karena bukan 100 tapi 100. Nah, selanjutnya kita buat yang di sini menandakan bahwa yang terbaca adalah nanti 3 digit bilangan. Nah, kemudian kita akan menggunakan seleksi kondisi lagi. Nah, jika digitnya 1, nah nanti tercetaknya akan sesuai yang kita deklarasikan di awal tadi. Kemudian jika jumlah digitnya ada 2, nah nanti ada 2 pengaturan. Yang pertama, ketika bilangan pertamanya itu 1, nanti
hasilnya akan tercetak seperti yang kita deklarasikan di awal tadi, seperti 11, 12, 13. Itu kan digit pertamanya adalah 1. Kemudian selain itu, cara mendeklarasikan adalah bilangan pertama, kemudian ditambahi puluh, kemudian diikuti bilangan kedua. Misalkan 3, 4. Berarti bilangan pertama adalah 3, kemudian puluh, terus diikuti bilangan kedua yaitu 4, 34. Kemudian ketika digitnya adalah 3, ini agak panjang. Yang pertama, ketika digit pertamanya itu 1. Nah, ada lagi ketika itu digit pertamanya 1, itu kita deklarasikan sebagai 100, bukan 100. Nah, kemudian digit pertama 1 dan digit keduanya 1. Nah, kita deklarasikannya itu 100 kemudian 11. Itu ketika digit pertama 1, digit kedua 1, digit ketiga 1. Nah, kemudian selain itu, selain digit pertama 1, digit kedua 1, digit ketiga 1, nanti lainnya adalah 100 bilangan ketiga, kemudian diikuti dengan 11. Misalnya 1, 1, 4. Berarti 100 bilangan ketiga 4, kemudian diikuti 11. Nah, kemudian ada lagi kita atur 110, kemudian diikuti bilangan ketiga. Misalkan 123 itu. Kemudian yang selanjutnya ini, ketika digit keduanya 0, kita deklarasikan yaitu sebagai yang dicetak adalah bilangan pertama, kemudian diikuti 100, kemudian langsung bilangan ketiga. Misalnya 204. Nolnya tidak usah dicantumkan. Kemudian ketika bilangan keduanya 1, bilangan ketiganya 1. Nah, berarti digit pertama kemudian diikuti 100, kemudian 11. Misalkan 211. Kemudian selainnya, ketika digit pertamanya itu seperti tadi, maksud saya digit kedua itu 1, kemudian yang lainnya diikuti dengan 100, kemudian 11. Misalnya 212. Nah, kemudian selanjutnya, selain syarat-syarat tadi, untuk yang umumnya adalah bilangan pertama diikuti dengan 100, kemudian bilangan kedua diikuti 10, kemudian bilangan ketiga. Misalnya 323. Nah, kemudian ini saya buat void terbilang karena ini menandakan nanti di dalam suatu prosedur. Nah, ini kita mendeklarasikan fungsi yang sudah kita buat tadi. Nah, ini 3S, artinya nanti yang terbaca adalah 3 digit. Nanti user bisa menginputkan digit berapapun, tapi yang terbaca adalah 3 digit awal. Di dalam kalkulator matematika kami terdapat program statistika dengan menggunakan array. Untuk mendeklarasikan diawali dengan tipe data integer, kemudian spasi, dan selanjutnya nama array. Untuk kali ini menggunakan nama dt dan kemudian
ukuran yang diapit dengan kurung siku. Dan untuk program kami menggunakan ukuran data 10. Dan untuk selanjutnya ada variabel pembantu, yakni I, max, min, dan average. Untuk menginputkan data, kami menggunakan perulangan karena kita akan menginput 10 data sekaligus berdasarkan request dari user. Kita mendeklarasikannya dengan perulangan for. Dengan variabel perulangannya I sama dengan 0, I kurang dari 10, dan I++. Di dalam perulangan, kami akan menyebutkan satu demi satu angka di dalam array. Kami menggunakan I+1 karena I dimulai dari 0. Sehingga nanti tidak akan muncul bilangan ke 0. Pada scanf, variabel yang diikutkan adalah variabel data array. Untuk selanjutnya, kami akan menampilkan data yang sudah diinputkan. Dengan menggunakan perulangan for, dengan variabel perulangannya I sama dengan 0, I kurang dari 10, dan I++. Indeks atau elemennya diisi menggunakan variabel perulangan, sehingga otomatis menampilkan data sejumlah yang diinputkan tadi. Selanjutnya kita akan mencari nilai max. Kita akan mencari nilai terbesar dari 10 data yang sudah diinputkan. Kita masukkan variabel max sama dengan dt 0. Nilai defaultnya adalah nilai awal. Nilai defaultnya adalah nilai variabel array yang pertama. Selanjutnya dengan perulangan for, dengan variabel perulangannya I sama dengan 0, I kurang dari 10, dan I++, akan dicek apakah benar nilai default bagian pertama itu nilai max atau bukan. Setelah dicek kok ada nilai yang lebih besar, maka nilai maxnya akan terganti menggunakan logika seleksi kondisi. Kami menggunakan seleksi kondisi dengan if max kurang dari dt digunakan berulang, sehingga di akhir akan dicetak nilai max yang benar-benar paling besar. Kemudian kita akan mencari nilai minimum. Kita akan mencari nilai yang paling kecil dari 10 data yang sudah diinputkan. Kita masukkan variabel min sama dengan dt yang nilai defaultnya adalah nilai variabel array yang pertama. Selanjutnya kami menggunakan perulangan for dengan variabel perulangannya I sama dengan 0, I kurang dari 10, dan I++. Selanjutnya kita juga menggunakan seleksi kondisi if dengan variabelnya, dengan deklarasinya if min lebih besar dari dti, sehingga nanti akan diperoleh dan dicetak nilai yang paling kecil dari 10 data yang sudah diinputkan. Selanjutnya kita akan mencari total dan rata-rata dari 10 data yang sudah diinputkan tadi. Untuk mencari total menggunakan perulangan dengan sintaksnya
Untuk mencari total, kita masukkan sintaks variabel AVG sama dengan 0. Dan juga kita menggunakan perulangan for dengan variabel perulangannya I sama dengan 0, I kurang dari 10, dan I++. Kita juga menggunakan sintaks perulangan, yakni AVG sama dengan AVG plus DT. Yang berarti setiap kali berulang data itu akan ditambah terus-menerus. Artinya AVG merupakan penjumlahan semua data yang diinputkan di awal. Untuk rata-ratanya, jumlah dari 10 data yang sudah diinputkan tadi kami bagi dengan 10. Nah, yang selanjutnya terkait dengan program pengecekan bilangan prima. Berikut adalah shortcut-nya. Di dalam shortcut pengecekan bilangan prima diawali dengan void prima. Nah, prima di sini adalah nama prosedur nanti yang akan digunakan untuk memanggil di prosedur di akhir nanti, dimana di menu utama akan dapat dipanggil dengan nama prosedur prima. Lalu di dalamnya terdapat CLR SCR, kemudian tipe datanya yaitu integer, dan variabelnya ada nil AWL, nil AKH, N, dan B sama dengan 0, di mana nil AWL dan nil AKH nanti yang akan diinputkan oleh user. Sedangkan B di sini diasumsikan sama dengan 0. Lalu ada printf, di mana di sini akan ditampilkan di layar nanti. Selanjutnya ada printf lagi, yaitu masukkan rentang nilai awal yang ditunjang dengan di bawahnya yaitu scanf %d, di mana nilai yang diinputkan oleh user di sini akan masuk atau menggantikan variabel dari nil AWL. Kemudian selanjutnya yaitu printf lagi terkait dengan masukkan rentang nilai akhir yang akan diikuti dengan scanf %d. Nah, di sini juga sama seperti di atas. Bilangan yang diinputkan oleh user akan menggantikan variabel nil AKH. Kedua bilangan ini nanti akan dimasukkan ke dalam while, di mana perulangan while ini terjadi apabila nil AWL lebih kecil daripada nil AKH. Di mana di bawahnya terdapat counter, yaitu pointernya yaitu nil AWL sama dengan nil AWL plus 1, sehingga dapat kembali ke atas, di mana N diasumsikan dengan nilai nil AWL yang telah diinputkan tadi, yang kemudian selanjutnya masuk ke dalam seleksi kondisi for, maksud saya perulangan for, sehingga di sini terjadi perulangan di dalam perulangan, di mana nanti I diawali dengan 1, kemudian I kurang dari sama dengan N, di mana nanti I akan selalu bertambah I plus plus sebanyak N. Nah, apabila
sudah masuk di dalam perulangan, di dalamnya terdapat seleksi kondisi di mana apabila N yang telah diinputkan tadi dibagi dengan I, maka sisanya adalah sama dengan 0. Apabila sisanya sama dengan 0, maka B-nya akan bertambah secara terus menerus sebanyak 1 kali, yaitu B sama dengan B plus 1. Kemudian dalam langkah selanjutnya akan masuk di mana terjadi seleksi kondisi. Kita tahu bahwasanya bilangan prima adalah suatu bilangan yang habis dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Maka di sini seleksi kondisinya apabila B itu sama dengan 2, maka sistem akan menampilkan nilai di mana persen D yaitu ND yang telah diinputkan oleh user yang selalu bertambah. Dan di sini ada B sama dengan 0. Diakhiri dengan counternya tadi atau pointer di mana nil AWL sama dengan nil AWL plus 1. Begitu selanjutnya nil AWL ini apabila selalu bertambah juga akan mempengaruhi N di sini, sehingga terjadi perulangan secara terus-menerus dimulai dari angka atau bilangan yang diinputkan oleh user di nil awal sampai di nil akhir ini, nilai akhir. Sebagai contoh, apabila user menginputkan bilangan 1 di nil AWL dan bilangan 50 di nil AKH, maka sistem akan melakukan perulangan sebanyak 50 kali. Dan kemudian di dalam source code-nya diakhiri dengan getCH, di mana agar bisa menampilkan hasil dari coding pada layar seperti di awal penjelasan tadi. Di dalam kalkulator matematika kami terdapat program trigonometri. Pada program ini menggunakan fungsi mat dan juga menggunakan prosedur. Jadi di dalam program ini terdapat prosedur di dalam prosedur utama. Kita deklarasikan dengan void sinus, prosedur tanpa parameter. Kita menampung sintaks dari program sinus dalam sinus. Kita menggunakan tipe data integer, yaitu tipe data bilangan bulat, dengan variabelnya adalah X. Selanjutnya, untuk menampilkan tulisan, kami menggunakan tipe data printf, yakni untuk menampilkan tulisan kalkulator sinus, masukkan derajat yang akan di sinus, hasil sinus dari persen D derajat adalah persen F. Pada scanf, persen D digunakan untuk menampilkan inputan user dalam bentuk derajat, dan X digunakan untuk menampung inputan user. Selanjutnya, pada printf ini yang terakhir, persen F digunakan untuk menampilkan hasil dari angka yang sudah diinputkan. Angka yang sudah diinputkan user akan diproses dalam fungsi sinus. Selanjutnya untuk fungsi kosinus.
kita deklarasikan dengan void cosinus menggunakan prosedur tanpa parameter. Kita juga menampung sintaks dari program sinus ke dalam program cosinus ke dalam program cosinus. Kita menggunakan tipe data integer, yaitu tipe data bilangan bulat dengan deklarasi variabel membutuhkan variabel X. Untuk menampilkan tulisan, kami menggunakan tipe data printf. Dan pada scanf terdapat %d. Ini kami gunakan untuk menampilkan inputan user dalam bentuk derajat. Dan X kami gunakan untuk menampung inputan user. Selanjutnya, angka yang sudah diinputkan akan diproses dalam fungsi cos. Di hasil kali ini %f digunakan untuk menampilkan hasil dari angka yang sudah diinputkan dan sudah dikosinus. Selanjutnya yakni fungsi tangen. Kita deklarasikan dengan void tangen. Menggunakan prosedur tanpa parameter. Kita menampung sintaks dari program sinus. Kita menampung sintaks dari program tangen dalam tangen. Kita menggunakan tipe data integer, yaitu tipe data bilangan bulat dengan variabelnya X. Untuk menampilkan tulisan, kami menggunakan tipe data printf. Dan pada scanf terdapat %d. %d kami gunakan untuk menampilkan inputan user dalam bentuk derajat, dan X kami gunakan untuk menampung inputan user. Selanjutnya angka yang sudah diinputkan user akan diproses dalam fungsi tanx. Dan hasilnya akan ditampilkan dalam %f. Selanjutnya kita masuk dalam bagian utama prosedur. Kita deklarasikan dengan void trigonometry. Pada bagian awal, ini merupakan label awal. Kita menggunakan tipe data integer untuk menampilkan. Kita menggunakan tipe data integer, yaitu tipe data bilangan bulat dengan variabelnya yakni X. Untuk menampilkan tulisan, kami menggunakan tipe data printf. Pada kali ini kami menampilkan 4 pilihan. Yang pertama cosinus, yang kedua cosinus, yang ketiga tangen, dan yang terakhir yakni keluar. Di sini kita menggunakan seleksi kondisi. Apabila user mengetikkan 1, maka yang akan dipanggil atau ditampilkan adalah prosedur sinus. Dan begitu selanjutnya. Kita menggunakan sintaks goto. Untuk memanggil label akhir dan awal. Jika input selain 1 sampai 4, maka perintah akan berpindah pada sintaks label akhir, yaitu getCh. Dan jika user input 1 sampai 4, maka perintah akan menjalankan sintaks di dalam label awal. Di program kalkulator matematika kami juga terdapat program pangkat dengan fungsi matematik. Yang langkah pertama, kita mendeklarasikan dahulu prosedurnya, void pangkat kurung buka kurung tutup. Lalu menggunakan tipe data integer atau int karena tipe data bilangan bulat.
kita menggunakan dua variabel, variabel X dan variabel Y. Variabel X digunakan bilangan yang mau dipangkatkan dan variabel Y yang memangkatkan. Kita beri judul kalkulator X pangkat Y. Masukkan nilai X. Kita menerima inputkan dari user menggunakan sintaks scanf dengan tipe data %d, yaitu bilangan bulat dan ditampung dalam variabel X. Masukkan nilai Y. User akan menginput nilai Y. Lalu hasil dari inputan user akan diproses dalam sintaks printf. Hasil %d pangkat %d adalah %f. Kita menggunakan dua parameter X dan parameter Y. Kita menggunakan fungsi matematik POW dikarenakan kita memprogram pangkat kurung buka X, Y, kurung buka, kurung tutup. Selanjutnya, di kalkulator matematika kami ada program akar kuadrat. Pertama, kita mendeklarasikan dahulu prosedurnya void akar kuadrat tipe data integer dengan menggunakan satu variabel saja, variabel X. Kita berikan judul kalkulator akar kuadrat. User akan menginputkan bilangan yang akan diakar kuadratkan dengan menggunakan scanf untuk menampung inputan dari user %d dengan bilangan bulat dan ditampung dalam variabel X. Inputan dari user akan diproses dalam sintaks printf. Hasil akar kuadrat dari %d adalah %f. Menggunakan satu parameter saja, yaitu X. Karena fungsi matematik akar, maka menggunakan fungsi sqrt. Selanjutnya, source code mengenai program faktor suatu bilangan. Nah, ini faktor suatu bilangan ini kami isi menjadi ada tiga prosedur, yaitu isinya KPK, FPB, dan faktor suatu bilangan. Yang pertama, kita menggunakan prosedur KPK. Ciri dari prosedur itu adalah adanya void kemudian diikuti dengan variabel. Nah, kita menggunakan tipe data integer, bilangan bulat. Kemudian variabelnya kita buat bilangan 1, bilangan 2, terus KPK. Nah, kemudian KPK ini kita buat sama dengan 0 dulu, diklarasikan di awal. Kemudian cetaknya di layar menentukan KPK dari suatu dua bilangan. Kami batasi ini adalah dua bilangan saja. Nah, kemudian user ini menginputkan bilangan pertama, kemudian menginputkan bilangan kedua juga. Nah, ini kita menggunakan perulangan for, yaitu I sama dengan 1, kemudian I kurang dari sama dengan bilangan kedua, kemudian I plus plus. Artinya ini mendeklarasikan dari bilangan pertama yang diinputkan, terus nambah 1 sampai akhirnya nanti berhenti tidak memenuhi syarat. Nah, kemudian di dalam perulangan ini kita menggunakan seleksi kondisi, yaitu ketika KPK dibagi dengan bilangan kedua, itu hasil pembagiannya adalah, sisa pembagiannya adalah 0 atau modulo, ini menggunakan modulo itu 0. Nah, jika ini memenuhi maka akan dicetak, yaitu nilai dari KPK. Kemudian yang FPB, prosedur yang FPB seperti tadi, menggunakan tipe data integer, bilangan bulat. Nah, ini user menginputkan bilangan pertama dan bilangan kedua. Nah, kemudian kita menggunakan perulangan while dengan syarat FPB tidak sama dengan 0. Kemudian bilangan pertama sama dengan bilangan kedua
sama dengan FVB. Nah, FVB itu sendiri merupakan ketika bilangan pertama merupakan sisa pembagian dari bilangan pertama dengan bilangan kedua. Nah, artinya misalkan FVB-nya adalah misalkan A. Nah, A ini apabila digunakan untuk membagi bilangan pertama itu sisanya 0, digunakan untuk membagi bilangan kedua juga sisanya 0. Logikanya seperti itu. Mengingat bahwa FVB ini merupakan faktor persekutuan terbesar dari suatu bilangan, entah itu 2 bilangan atau 3 bilangan. Nah, kemudian prosedur yang ketiga yaitu kita menggunakan faktor. Ini tujuannya untuk menentukan faktor suatu bilangan. Nah, kemudian user ini disuruh untuk menginputkan satu bilangan saja, yaitu bilangan integer atau bilangan bulat, karena kita menggunakan tipe data integer. Nah, kemudian untuk programnya kita menggunakan perulangan for, yaitu ketika i sama dengan x kemudian i lebih dari 0, i main. Artinya bilangan faktor nanti itu dicetak dari yang terbesar sampai ke yang terkecil dengan seleksi kondisi if, yaitu ketika x dibagi dengan i sisanya adalah 0. Nah, ketika ini memenuhi syarat maka akan dicetak bilangan i itu. Misalkan ada bilangan i itu membagi suatu bilangan x, ketika sisa pembagiannya adalah 0, maka i termasuk faktor dari bilangan x tadi. Logikanya adalah seperti itu. Nah, kemudian kita sudah mendapatkan 3 prosedur tadi. Kita deklarasikan kembali. Kita beri nama prosedurnya adalah faktor bilangan, bukan void main, karena ini bukan terletak pada program utama kita, karena prosedur ini terletak dalam prosedur program utama kita. Nah, kemudian kita juga menggunakan tipe data integer, variabelnya misalkan x. Nah, ini kita beri nama faktor suatu bilangan. Nah, isinya nanti yang pertama ada KPK, kemudian FVB, ada faktor suatu bilangan, kemudian juga keluar. Nah, user ini disuruh mengetikkan angka 1, 2, 3, atau 4 untuk menjalankan prosesnya. Nah, ini untuk memanggil prosedur tadi kita menggunakan seleksi kondisi, yaitu jika x sama dengan 1 nanti akan muncul KPK, jika x sama dengan 2 muncul FVB, jika x sama dengan 3 akan muncul faktor. Nah, kemudian selain itu akan mengarahkan user untuk kembali ke awal ketika 4 ini, artinya ketika user menginputkan 4 berarti nanti akan kembali ke prosedur tampilan awal di void main nanti. Selanjutnya, di dalam kalkulator matematika kami terdapat program luas bangun data. Jadi, di dalam prosedur ini terdapat prosedur lagi di dalamnya. Pertama, kita mendeklarasikan dahulu variabel. Dulu prosedurnya void spasi luas segitiga. Jadi sintak ini akan ditampung dahulu dalam variabel luas segitiga, kurung buka, kurung tutup, karena prosedur tanpa parameter. Kita menggunakan tipe data float karena hasil dari luas segitiga bisa saja dalam bentuk desimal. Kita menggunakan 3 variabel A, T, dan luas segitiga. A sebagai alas, T sebagai tinggi, dan luas segitiga. Kita berikan judul menghitung luas segitiga. User akan menginputkan alas dan tinggi menggunakan sintaks scanf. %f karena kita memesan dalam bentuk desimal, dan A ditampung dalam variabel A dan variabel T. Jadi inputan dari user tersebut akan diproses hasilnya dalam
luas segitiga 0,5 dikali A dikali T. Lalu hasilnya akan ditampilkan dalam sintak printf. Luas segitiga adalah persen titik 2F. Titik 2 di sini artinya memesan tempat dua angka di belakang koma, dan hasilnya akan ditampung dalam variabel luas segitiga. Dalam luas persegi ini sama logikanya dengan luas segitiga di atas. Kita menggunakan tipe data float, mendeklarasikan variabel dahulu S dan luas persegi, S sebagai sisi persegi. Lalu user bisa menginputkan sisi, dan inputan dari user tersebut akan diproses hasilnya dalam rumus luas persegi sisi dikali sisi. Selanjutnya ada luas persegi panjang. Kita deklarasikan dahulu prosedurnya void spasi luas persegi panjang. Sintak dari luas persegi panjang ditampung hasilnya dalam luas persegi panjang kurung buka kurung tutup karena prosedur tanpa parameter. Kita menggunakan tipe data float karena hasil dari luas persegi panjang bisa saja hasilnya dalam bentuk desimal. Gunakan variabel P sebagai panjang, S sebagai lebar, dan luas persegi panjang. Kita berikan judul menghitung luas persegi panjang. User akan menginputkan panjang dan lebar persegi panjang dengan memesan tempat dalam bentuk desimal dan ditampung hasilnya dalam P dan L. Lalu akan diproses inputan dari user tersebut dalam rumus luas persegi panjang kali lebar dikali tinggi. Lalu hasilnya akan ditampilkan dalam sintak printf. Luas persegi panjang adalah persen titik 2F ditambung hasil dalam luas persegi panjang. Logika dari luas persegi panjang sama dengan luas jajar genjang. Perbedaannya di sini dengan rumus luas jajar genjang A dikali T. Selanjutnya ada luas belah ketupat. Kita deklarasikan dahulu prosedurnya void spasi luas belah ketupat. Sintak luas belah ketupat ini akan ditampung dalam variabel luas belah ketupat. Buka kurang tutup karena prosedur tanpa parameter. Kita menggunakan tipe data float. Lalu mendeklarasikan variabel. Kita membutuhkan 3 variabel. Variabel A sebagai diagonal 1, variabel B sebagai diagonal 2, dan luas belah ketupat. Kita berikan judul menghitung luas belah ketupat. User akan menginputkan diagonal 1 dan diagonal 2. Dalam sintaks scanf persen F, kita memesan tempat dalam bentuk desimal dan ditampung hasilnya ditampung dalam variabel A dan variabel B. Dan inputan dari user tersebut akan diproses dalam rumus luas belah ketupat 0,5 dikali A kali B. Lalu hasilnya akan ditampilkan dalam sintak printf. Luas belah ketupat adalah persen titik 2F. Titik 2 di sini artinya memesan tempat dua angka di belakang koma dan ditampung dalam variabel luas belah ketupat. Logikanya sama dengan luas layang-layang. Menggunakan tipe data float, menggunakan 3 variabel A sebagai diagonal 1, B sebagai diagonal 2, dan luas layang. Perbedaan di sini rumus luas layang 0,5 dikali A dikali B. Selanjutnya ada luas trapesium. Kita deklarasikan dahulu prosedurnya void spasi luas trapesium. Jadi sintak ini akan ditampung dalam luas trapesium kurung buka kurung tutup karena prosedur tanpa parameter. Menggunakan tipe data float A, B, T, dan luas trapesium. Kita berikan judul menghitung luas trapesium. User akan menginputkan sisi sejajar 1, sisi sejajar 2, dan tinggi trapesium. Inputan dari user tersebut akan ditampung hasilnya dalam luas trapesium, yaitu A ditambah B dikali T dikali 0,5. Lalu hasilnya akan ditampilkan dalam sintak printf. Luas trapesium adalah persen titik 2F. Titik 2 di sini artinya memesan tempat dua angka di belakang koma dan ditampung dalam variabel luas trapesium. Selanjutnya ada void luas lingkaran. Di sini kita mendeklarasikan konstanta dahulu karena pi
luas lingkaran adalah sama, yaitu 3,14. Count float Pi sama dengan 3,14. Dengan tipe data float mendeklarasikan variabel R sebagai ciri luas lingkaran. Berikan judul menghitung luas lingkaran. User akan menginputkan jari-jari lingkaran dan diproses hasilnya dalam luas lingkaran Pi dikali R dikali R. Hasilnya akan ditampilkan dalam sintak printf. Lalu kita masuk dalam program utama. Void luas bangun data kurung buka kurung tutup. Kita beri label awal karena label, maka kita menggunakan titik 2 sama dengan menggunakan tipe data integer atau bilangan bulat variabel X. Kita beri judul program penghitung luas bangun datar. Jadi di dalam program ini ada 9 menu pilihan. Jika user mengetikkan angka 1, maka akan muncul kalkulator hitung luas segitiga. Jika user mengetikkan angka 2, akan muncul hitung luas persegitiga dan seterusnya. Di sini kita menggunakan seleksi kondisi if. Jika user X sama dengan 1, maka akan dipanggil prosedur luas segitiga. Jika X sama dengan 2, maka akan dipanggil prosedur luas persegitiga. Jika X sama dengan 3, maka akan dipanggil prosedur luas persegi panjang, dan seterusnya. Jika selain 1 sampai 8, maka menggunakan sintak goto dengan menggunakan label akhir dan label awal yang sudah ada awal pada di atas dan akhir. Jika goto akhir, maka jika user menginputkan selain 1 sampai 8, maka program akan otomatis berhenti dikarenakan label akhir berada di akhir program. Goto awal. Jika user mengetikkan angka 1 sampai 8, maka sintak yang akan berjalan adalah sintak di bawah awal ini dan kembali lagi ke menu. Di dalam kalkulator matematika kami terdapat program volume bangun ruang dengan menggunakan prosedur. Jadi di dalam program ini terdapat prosedur dalam prosedur. Kita deklarasikan dengan void volume kubus dengan prosedur tanpa parameter. Kita menampung sintaks dari program volume kubus dalam volume kubus. Kita menggunakan tipe data float, yaitu tipe data bilangan desimal. Dengan deklarasi variabel, kami membutuhkan variabel S. Selanjutnya, untuk menampilkan tulisan, kami menggunakan tipe data printf. Dan pada scanf, %f kami gunakan untuk menampilkan inputan user dalam bentuk desimal, dan S kami gunakan untuk menampung inputan user. Angka-angka yang sudah diinputkan user tersebut diproses dalam rumus volume kubus sama dengan S kali S kali S kali S. Dan ditampung dalam %2f. %2f ini menyatakan tempat untuk F2 ditambah angka di belakang koma dan menggunakan tipe data desimal. Untuk hasilnya kita tampilkan dalam sintaks printf. Untuk selanjutnya void volume balok. Kita deklarasikan dengan void volume balok dengan prosedur tanpa parameter. Kita menampung sintaks dari program volume balok dalam volume balok. Kita menggunakan tipe data float, yaitu tipe data bilangan desimal. Dengan deklarasi variabel, kami membutuhkan variabel P, L, dan T.
Untuk menampilkan tulisan, kami menggunakan tipe data printf. Pada scanf, %f digunakan untuk menampilkan inputan user dalam bentuk desimal, dan P dan L dan T digunakan untuk menampilkan inputan user. Angka-angka yang sudah diinputkan user tersebut diproses dalam rumus volume balok sama dengan angka dari user tersebut diproses dalam rumus volume balok sama dengan P kali L kali T dan ditampung dalam %2f. %2f ini menyatakan tempat untuk f kedua dan angka di belakang koma yang menggunakan tipe data desimal. Untuk menampilkan hasilnya, kami menggunakan sintaks printf. Selanjutnya yakni volume tabung. Untuk mendeklarasikan volume tabung, kita menggunakan void volume tabung yang menggunakan prosedur tanpa parameter. Kita menampung sintaks dari program volume tabung dalam volume tabung. Kita menggunakan tipe data constfloat untuk menampilkan pi. Dan kita juga menggunakan tipe data float, yaitu tipe data bilangan desimal. Dengan deklarasi variabel, kami membutuhkan variabel R dan T. Untuk menampilkan tulisan, kami menggunakan tipe data printf. Pada scanf, %f digunakan untuk menampilkan inputan user dalam bentuk desimal, dan R dan T digunakan untuk menampung inputan user. Angka-angka yang sudah diinputkan oleh user tersebut diproses dalam rumus volume tabung sama dengan pi kali R kali R kali T. Dan hasil dari volume kubus tersebut akan ditampilkan dalam sintaks printf. Selanjutnya yakni volume kerucut. Dalam volume kerucut ini kita deklarasikan dengan void volume kerucut dengan prosedur tanpa parameter. Kita menampung sintaks dari program volume kubus kerucut dalam volume kerucut. Kita juga menggunakan tipe data constfloat menampilkan pi 3,14 dan tipe data float untuk menampilkan tipe data desimal. Dengan deklarasi variabel, kami membutuhkan variabel R dan T. Untuk menampilkan tulisan, kami menggunakan sintaks printf. Pada scanf, %f digunakan untuk menampilkan inputan user dalam bentuk desimal, dan R dan T ini digunakan untuk menampung inputan user. Selanjutnya, angka-angka yang sudah diinputkan oleh user diproses dalam rumus volume kerucut sama dengan pi kali R kali R kali T dibagi 3. Dan hasilnya akan ditampung dalam %2f. %2f ini digunakan untuk menyatakan tempat untuk f2, angka di belakang koma, dan menggunakan tipe data desimal. Untuk menampilkan hasilnya, kami menggunakan sintaks printf. Selanjutnya, untuk mencari volume bola, kami deklarasikan dengan void volume bola dengan prosedur tanpa parameter, dan kita menampung sintaks dari program volume bola dalam volume bola. Kita juga menggunakan tipe data constfloat untuk pi 3,14 dan menggunakan tipe data float untuk bilangan desimal dengan variabel
Dengan deklarasi variabelnya, kami membutuhkan variabel R. Selanjutnya, untuk menampilkan tulisan, kami menggunakan sintaks printf. Dan pada scanf, kami menggunakan %f untuk menampilkan inputan user dalam bentuk desimal dan R untuk menampung inputan user. Selanjutnya, angka-angka dari user tersebut diproses dalam rumus volume bola sama dengan Pi kali R kali 4/3. Untuk menampilkan hasilnya, kami menggunakan sintaks printf. Untuk prosedur selanjutnya, void volume bangun ruang kita masuk dalam bagian utama. Pada bagian awal ini, pada bagian label awal, ini merupakan bagian label awal. Di sini kita menampilkan 6 pilihan, yakni yang pertama, hitung volume kubus, yang kedua hitung volume balok, yang ketiga hitung volume tabung, yang keempat hitung volume kerucut, yang kelima hitung volume bola, dan yang keenam keluar. Jika user mengetikkan 1-6, maka akan melanjutkan proses ke selanjutnya. Misalnya user menginputkan angka 1, maka akan menjalankan program angka 1, yakni hitung volume kubus. Di sini kita menggunakan seleksi kondisi. Apabila user mengetikkan 1, maka akan dipanggil prosedur volume kubus. Yang ini kita menggunakan seleksi kondisi. Selanjutnya kita menggunakan sintaks goto untuk memanggil label akhir dan awal. Jika input selain 1-6, maka perintah akan berpindah pada sintaks label akhir, yaitu getCh, yang merupakan akhir dari program. Untuk goto awal, jika user input 1-6, maka perintah akan menjalankan sintaks di dalam label awal. Nah, yang terakhir terkait dengan program utama. Ada source code-nya dari prosedur yang ada seperti tampilan di layar ini. Diawali dengan void main. Di dalamnya terdapat awal yang nanti berguna untuk mengembalikan apabila si user telah mengakses dari program yang ada. Lalu ada CLRSCR, lalu ada tipe data integer dan variabel X. Lalu di bawahnya diberikan printf dengan tulisan kalkulator matematika agar menginformasikan, menampilkan di layar kepada si user atau pengguna. Kemudian di bawahnya ada informasi yang kita berikan kepada user terkait dengan program yang ingin atau diinginkan oleh user, ingin mengakses yang mana. Misalnya diurutkan dengan yang pertama mengubah bilangan ke terbilang, yang kedua statistika, lalu yang ketiga pengecekan bilangan prima, dan selanjutnya hingga yang ke-9 yaitu volume bangun ruang.
Yang ke-10 ini digunakan untuk si user bisa keluar dari program. Nah, di bawahnya kita tampilkan lagi si user ingin mengetikkan bilangan berapa untuk mengakses program-programnya itu, di mana terdapat scanf yaitu yang berisi %D, yaitu agar si user ketika menginputkan bilangan bisa langsung mengakses ke program yang telah diinformasikan tadi berupa bilangan bulat. Lalu diakhiri dengan CLR. Nah, selanjutnya ada seleksi kondisi yang akan mengarahkan sistem untuk mengarah ke program yang diinginkan atau bilangan-bilangan yang tadi diinputkan oleh si user. Misal, seleksi kondisi menggunakan if. Apabila si user menginputkan bilangan 1, maka si user akan masuk ke program terbilang. Nah, untuk misal terbilang lalu ada prima dan selanjutnya, itu dipanggil dari program-program yang telah dijelaskan teman-teman tadi, sehingga si user akan diarahkan oleh sistem untuk mengakses program-programnya. Adapun macam-macamnya, yang pertama tadi if. Bila si user menginputkan bilangan 1, maka si user akan diarahkan oleh program ke program untuk mengubah bilangan menjadi terbilang. Lalu apabila si user menginputkan 2, akan menuju ke program statistika, begitu pula selanjutnya hingga menginputkan ke 9, menginputkan bilangan 9, maka sistem akan mengarahkan menuju program volume bangun ruang. Apabila si user menginputkan lebih dari 9 bilangan ini, maka otomatis program atau sistem akan membaca bahwasannya akan keluar dari program tersebut. Lalu diakhiri dengan gutu akhir, di mana gutu akhir ini akan menuju ke akhir, dan apabila tidak, langsung menuju ke awal tadi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.